Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Today we're gonna talk about Bitcoin. So don't go anywhere. Don't go anywhere. Kayak lagi dengerin radio ya. So stay tuned. Halo fellas, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Gue udah lama nggak bikin konten YouTube ya. Aduh, lagi full coy. Dari tanggal 20 sampai tanggal 31 tuh lagi full gua, jadi agak ribet nih kalau misalkan mau bikin konten YouTube ya. At least kan membutuhkan waktu sekitar 20 menit ya untuk recording terus editing. Tapi ya setidaknya gue sudah sering banget memberikan update di Telegram, dan itu juga gue rasa cukup dan bisa memberikan arahan juga untuk teman-teman. Oke, jadi pagi ini kita akan membahas lagi Bitcoin. Ternyata kemarin ya di 29 karena terlalu fokus kepada week of accumulations ya. Fuck off lah week of accumulations. Jadi Fibonacci 1618 ini terlupakan ya. Aduh, caur banget. Sumpah deh. Kita tuh, aduh, gua tuh lupa. Bukan kita sih, gua sebenarnya. Analis gua yang lupa. Jadi kemarin tuh ya, kan dari beberapa waktu lalu gua udah bilang bahwa Fibonacci 1618 ini adalah Fibonacci support kuat dari Bitcoin-nya untuk daily time frame, weekly time frame ya. Dan kembali lagi kemarin ternyata testingnya ke 29, dan sekarang kembali lagi memantul kan, kembali lagi memantul. Dan juga kebetulan ada satu event ya di US sana yang mengundang Elon dan Jack Dorsey untuk berbicara tentang Bitcoin. So market juga antusias terhadap event tersebut yang mendongkrak pergerakan dari Bitcoin sendiri. Good news-nya adalah kalau misalkan kita melihat dari pergerakan BTC menggunakan daily time frame atau weekly time frame ya, kalau misalkan kita gambarkan kembali berdasarkan skenario 2017, 2013, maka potensinya kemungkinan besar sama. Berarti kita akan menemukan bull run juga di tahun ini ya. Karena kalau kita sandingkan atau kita cocokkan kepada skenario 2017, maka kita akan menemukan di tanggal yang sama dan di bulan yang sama juga. Kalau kemarin itu kan event tanggal 20 ya, kalau nggak salah 19-20. Dan kita bisa melihat juga nih, berarti di bulan-bulan Juli yang sama ya, deket-deket tanggal 18, 19, dan 20, ini pun terjadi kenaikan juga ya, terjadi kenaikan juga pantulan di Fibonacci 1618. Dan setelah itu kembali lagi bullish, eh, kenaikannya sampai hingga 800% kalau nggak salah ini ya, kenaikannya 800%-an. Nah, ketutup lagi, nggak kelihatan. Tar dulu bentar. Nah ini ya 800-900%-an ya. Berarti bisa saja berpotensi memang sudah masuk ke fase uptrend. Hanya saja kita tinggal menunggu pada short terms-nya atau pada time frame kecilnya itu terkoreksinya sampai mana hingga pada level saat ini ya. Karena memang kalau misalkan gue lihat tadi ada potensi akan terkoreksi terlebih dahulu ya untuk pumping jauh lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan di daily time frame ini ya, memang BTC tahun ini kembali bullish atau bull run. Maka kita harus melihat pada level-level angka 300.000 dolar ya. Ini masih secara prediksi kasar aja, ini masih potensi. Kemungkinan besarnya kalau gue lihat sih, syukur-syukur bisa ke angka 100.000 dolar ya. Dari 100.000 dolar pun gue udah mulai jualan BTC men. Lalu sekarang kita lihat pada time frame kecilnya. Nah, pada time frame kecil, gue di sini menggunakan time frame 1H. Pada time frame 1H, BTC sendiri sekarang itu tampaknya memang seperti rising wedge atau bear flag ya, didukung dengan adanya bearish divergence, oke.
Lalu kita lihat di MACD-nya. Pada MACD-nya tampak seperti akan golden cross. Tapi golden cross-nya pun ini sudah menuju ke downtrend ya. Jadi potensinya adalah BTC perlu terkoreksi kembali ke level support untuk membentuk satu pola yang bisa kita sebut IHNS atau invert head and shoulder ya. Kalau misalkan kita gambar kasar adalah berarti ini adalah left shoulder, di sini adalah head, lalu di sini ada right shoulder ya. Nah, atau kalaupun kita bisa melihat kembali, maka BTC juga bisa berpotensi membentuk satu pola yang bisa kita sebut ini adalah bullish 5O ya. Bullish 5O, AC-nya itu C harus lebih tinggi dibanding A ya. Nah, di sini gue akan tarik dulu ya garis Fibonacci untuk melihat level koreksinya akan menuju ke berapa kalau misalkan ke angka 31. Oke. Berarti yang ditunggu-tunggu ya di sini teman-teman harus melihat ada Fibonacci 0618 sebagai golden ratio-nya. Jadi potensinya memang BTC pada level saat ini adalah bullish 5O. So, kalau misalkan teman-teman mau short di sini saya tidak menyarankan, mending pasang long di sini aja karena potensi kenaikannya juga cukup tinggi ya. Potensi kenaikannya cukup tinggi. Karena hati-hati ya, dari semalam itu kita udah banyak ketemu stop loss hunter. Jadi teman-teman jangan coba-coba untuk short di sini dan scalping ya, walaupun lumayan lah berapa persen ini ya. At least kayak 4% ya, cuman ini terlalu beresiko, mendingan lu pasang long aja di bawah. Jangan terlalu greedy lah untuk scalping, karena lu bermain sama duit bukan bermain sama beras. Kalau lu mainnya sama makanan kucing nggak jadi masalah ya. Ini masalah lu main sama duit coy. Jadi jangan terlalu greedy, jangan over trade. Ada waktunya wait and see, ada juga waktunya kita untuk trading. Mendingan kita ambil perfect entry-nya dibanding kita berspekulatif apakah ini bisa short atau tidak. Walaupun kalau misalkan kita lihat memang bisa short ya, karena di sini udah ada bearish divergence pada time frame 1H yang memang mendukung bisa ya terjadi koreksi ke angka Fibonacci 1618 itu hingga ke angka 31,4 ya, 31.450. Nah, potensi kenaikannya berarti bisa ke angka 34.500. Nah, ini adalah BTC. Kalau misalkan bisa ke angka 34.000 berapa nih? 34.900 ya atau 35 ribuan, maka BTC itu sudah breakout dari level descending channel ya. Sudah keluar dari level descending channelnya dan perlu retest lagi nanti di angka 34 ini ya. Jadi potensinya berarti di sini ntar dia akan menurun lagi lalu kembali bullish ya, kembali bullish. Karena kalau kita lihat kemarin di angka-angka tersebut di angka 35 dan 34,9 ini kan selalu rejected ya. Di sini rejected, lowernya ini lagi, lowernya menurun. Di sini rejected, lower, kok lower sih higher maksud gue. Ini ya dimulai dari sini, jadi highernya menurun. Di sini highernya menurun ya. Jadi memang di angka 35 ini memang selalu rejected. So kalau misalkan bisa breakout dari level garis trendline ini, maka ada potensi BTC juga bisa tembus ke angka lebih tinggi dari 35.000 ini ya. Oke, bagaimana dengan week of accumulations ya? Kalau week of accumulation sendiri kan kita mengharapkan BTC bisa menutup gap di angka 24-26 ya. Dan memang prediksi kita kemarin memang springnya itu di angka 24. Secara teori pada dasarnya kalau kita melihat week off, springnya ini memang harus berada di bawah secondary test di fase D ya. Ini adalah level support dari secondary test ya. Tapi berhubung memang 29 itu adalah support kuat dari BTC ya, Fibonacci 1618, maka sekarang kita asumsikan bahwa 29 itu memang springnya ya, walaupun tidak menurun di bawah secondary testnya. Untuk sementara waktu ini aja terlebih dahulu karena di sini kita bisa lihat BTC masih tertahan pada garis trendline atau level resistance di angka 32,6 ya. Nah, yang seperti kita bisa lihat barusan di time frame 1 jam,
BTC perlu retest ya, BTC perlu testing dulu di Fibonacci 0618 ini untuk kembali bullish. Kalau untuk kembali ke angka 24 potensinya ada ya, potensinya ada ke 24 karena menutup gap BTC CME ya. Kalau kita lihat secara historical data, gap BTC CME itu tidak ada yang kosong, sudah terisi semua kecuali 24, 26, dan 19. Kalaupun memang BTC pada level saat ini tidak kembali bullish, maka berarti bisa berpotensi lagi kembali ke angka level yang lebih dalam di 24 ya. Karena kalau sekarang sentimennya juga memang sudah cukup sangat baik ya, karena kemarin Elon sendiri mention bahwa dia punya Ethereum, BTC, dan Dogecoin. Nah, jadi potensi dan harapannya adalah pada level saat ini memang karena sentimen baik tersebutlah BTC mendapatkan kenaikan yang juga cukup sangat signifikan ya. Bisa jadi, bisa saja memang itu adalah sinyal untuk kembali bullish dari Bitcoin ya. So, ini jangan dilupakan, boleh menjadi referensi karena suatu saat nanti atau bisa saja pada level saat ini kembali lagi bearish ya. Jadi pada dasarnya teman-teman harus melihat ini ya, karena yang lebih dominan pada level saat ini kemungkinan besar seperti ini berarti ya. Jadi ke angka Fibonacci 1618 di angka 35 ribuan. Berhubung ini adalah weekend ya, Sabtu Minggu siklusnya kembali lagi ya, weekend berdarah, weekday hijau. Jadi teman-teman harus stay safe di hari Sabtu Minggu ini karena di sini ya terjadi koreksi memang ya, memang terjadi koreksi. Bisa saja hari ini terjadi atau bisa saja pada hari Jumat ini masih kembali lagi sideways, lalu nanti Sabtu Minggu akan terkoreksi kembali di angka 31,5 atau 31,4. Oke, untuk saat ini update Bitcoin cukup sampai di sini. Gua akan update kembali pergerakan Bitcoin di Telegram. Buat teman-teman yang sudah join di Telegram, terima kasih. I really appreciate it. Sekarang sudah member di channel itu sekarang udah 2060 ya. Dan gue juga punya launch-nya, jadi teman-teman bisa gabung di launch-nya untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau di channelnya sendiri, gua selalu memberikan update setiap hari tentang Bitcoin. Kalau misalkan gue tidak bisa bikin YouTube, gua selalu update-nya di sini. Jadi teman-teman selalu ikut ya di grup Telegram dan di channelnya juga. Oke, untuk analisanya cukup sampai di sini. Gua Angkara Murga, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next videos. Peace out.